Halo semuanya, nama saya Jova Stefanus Mahaprasna. NIM saya 64 24 15 76. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafida Liu, NIM saya 64242209. Halo, perkenalkan nama saya Natanaisi Manutagalung dengan NIM 64242261. Halo semua, perkenalkan nama saya Jasmine dengan NIM 64241626. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Khalifah dengan NIM 64241578. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai kutipan dan sistem rujukan. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam menulis, mengutip merupakan hal yang penting, tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita lupa mencantumkan sumber karena bisa menyebabkan plagiarisme. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan kutipan. Secara umum, kutipan digunakan untuk 3 hal utama, yaitu pertama, untuk mengilustrasikan ide, kedua, memperkokoh argumen yang kita buat, dan ketiga, memberikan informasi tambahan. Kemudian, ada beberapa syarat kutipan yang harus dipenuhi. Di antaranya, sumber dari kutipan harus jelas dan dicantumkan. Kita wajib menghormati hak cipta penulis asli. Dan yang terakhir, tidak boleh mengubah makna dari teks aslinya. Selain itu, terdapat juga prinsip-prinsip mengutip, yaitu jangan terlalu banyak menggunakan kutipan dalam satu tulisan. Tunjukkan sumber kutipan dengan jelas. Jika kutipannya panjang, sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Kita boleh menghilangkan bagian tertentu dari kutipan dengan tanda titik-titik atau elipsis, asalkan tidak mengubah makna. Jika kita menemukan kesalahan dalam teks asli, kita bisa menandainya dengan tanda. Dan apabila perlu menambahkan kata dalam kutipan, kita harus menandainya dengan huruf tebal atau miring. Setelah itu, kita juga perlu memahami beberapa jenis-jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung, yaitu saat kita mengutip teks secara persis tanpa mengubah satu kata pun. Kutipan langsung dibagi menjadi 2. Pertama, kutipan pendek, yaitu kutipan yang terdiri dari 4 baris atau kurang. Kutipan ini diapit dengan tanda kutip dan menyatu dengan teks. Kutipan kedua, kutipan panjang, yaitu lebih dari 4 baris. Kutipan jenis ini dipisahkan dari teks utama, hurufnya lebih kecil, dan diberi spasi berbeda. Jenis kedua adalah kutipan tidak langsung. Dalam kutipan ini, kita tidak boleh menyalin kata-kata asli, tetapi menyampaikan kembali isi kutipan dengan bahasa kita sendiri tanpa mengubah maknanya. Sistem rujukan adalah konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya tersebut. Jenis-jenis sistem rujukan. Yang pertama, catatan kaki, yaitu sumber ditempatkan di bawah halaman. Yang kedua, catatan belakang, sumber ditetapkan di akhir bab atau tulisan. Jenis catatan. Yang pertama ada referensi, yaitu menyebutkan sumber utama, informasi. Kedua, informasi tambahan, penjelasan istilah, informasi lanjutan. Istilah dalam rujukan.
Yang pertama, dari ketiga, dalam kata rujukan yaitu IBID. Singkatan ini berasal dari kata lengkap ibidem yang berarti pada tempat yang sama. Kedua, objek. Singkatan ini berasal dari gabungan kata opre citato yang berasal dari kata yang digabungkan berarti pada karya yang telah dikutip. Digunakan bila sumber sama tapi halaman sumber lainnya terpisah. Yang ketiga, log cheat. Singkatan yang berasal dari kata yang digabung yaitu kata loco citato yang berasal dari kata yang digabungkan pada tempat yang dikutip. Biasanya untuk artikel di jurnal atau majalah. C. Sintasi. Sintasi merupakan cara untuk memberitahu kepada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya yang ditulis berasal dari sumber lain. Ini juga memberi informasi kepada pembaca untuk menemukan sumber itu lagi apabila informasi tersebut diperlukan, termasuk informasi tentang penulis, judul karya, nama dan lokasi perusahaan yang diterbitkan, salinan sumber yang digunakan, pencatut tanggal salinan, dan pencatutan nomor halaman. Pertama, kapan harus melakukan sintasi? Saat menggunakan kutipan langsung, saat mempresent gagasan orang lain, saat menyebut ide fix dari karya lain. Keempat, ketika sumber sangat berpengaruh dalam argumen kita. 2. Fungsi sintasi yaitu menunjukkan finality yang telah digunakan. Poin kedua, membantu pembaca menemukan sumber. 3. Memperbedakan ide sendiri dengan ide yang diambil. D. Gaya sitasi. Sitasi dapat didefinisikan sebagai referensi intelektual untuk sumber yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan, dengan mengutip buku, penulis, atau publikasi yang ada untuk mendukung semua fakta. Gaya sitasi adalah aturan atau standar yang digunakan untuk mengutip sumber dalam karya nulis, ilmiah, atau karya lain. Ada berbagai gaya stasis yaitu seperti APA, MLA, IEA, Chicago, dan Harvard. Masing-masing dengan format yang berbeda-beda untuk kutipan dalam teks dan daftar pusaka. Ada berbagai macam gaya sitasi yang digunakan berdasarkan bidang ilmu. Yang pertama itu ada APA Style atau American Physiological Association. Yang pertama untuk umum dipakai dalam ilmu sosial. Yang kedua format atau nama tulis, tahun, halaman. Contoh itu ada Kokrat tahun 1995, halaman 1. Digunakan dalam bidang fisiologi, ilmu sosial, dan pendidikan. Formatnya penulis tanggal dengan daftar pusaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Yang kedua itu MLA Style atau Modern Language Association. Yang pertama dipakai di bidang sastra dan humaniora. Yang kedua format lebih ringkas mendekatkan nama penulis dan halaman. Atau sering disebut umumnya digunakan dalam bidang bahasa Inggris dan humaniora. Formatnya sederhana dengan nama penulis lengkap, nama belakang, nama depan di awal dan di tahun di akhir terbit. 3. Seigo Style banyak digunakan di sejarah dan seni. Ada 2 varian, catatan dan bibliografi. Rujukan pakai catatan kaki tambah daftar pusaka. Penulis, tanggal, nama penulis,
tahun di dalam teks. Contoh catatan kaki Jago Lutfi Muntah, perencanaan pengembangan wilayah berbasis pengurangan risiko bencana. Yogyakarta, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM 2024, halaman 19-20. 4. Teknis sitasi. Catatan langsung dalam teks menggunakan nama, tahun, halaman. Catatan kaki atau akhir sama dengan di bawah halaman atau akhir tulisan berisi informasi lengkap. Kesimpulan, dalam penulis karya ilmiah, kutipan dan sistem rujukan adalah bagian penting untuk menjaga kejujuran akademik, menghindari plagiarisme, memberikan penghargaan kepada penulis asli, menguatkan argumen dengan sumber terpercaya. Audio Jungle.